Kalau orang Bandung tuh pindah ke Jakarta tuh alasannya cuma 3 sih. Harta, tahta, wanita. Dan lu ya? Itu gua harta dan wanita. Lu sampai kapan mau nggak lulus mata kuliah fisika? Sampai mata kuliahnya dihapusin, Pak. Terus Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan tetangga. Tepatnya dari Bintaro. Kita kedatangan Sir Dendi. Selamat datang, Sir Dendi. terima kasih. Terima kasih sudah mengundang. Visual artist, Iya, musisi, iya. desain interior juga. Ya, pengangguran berkedok seniman tepatnya. Banyak maunya. Iya, lu sering bilang ya, lu adalah pengangguran berkedok seniman. Iya, soalnya kadang-kadang orang bingung mau fokusin lu ngapain sih sebenarnya. Kalau gua malas jelasin jadi udah bilang aja gitu deh. Pengangguran berkedok seniman. Yang namanya pengangguran biasanya semua diambil aja. Tolong bantu kerjain ini, oke bisa. Ini itu sesuai kesukaan aja. Jadi semuanya suka tapi. Semuanya suka, alhamdulillah. Semua yang gua kerjain yang suka-suka aja. Oke. Nanti kita bahas untuk musik dan visual artnya. Tapi karena ini namanya Rewind, Oke. kita akan merewind memori seorang Sir Dendi. Oke. Startnya dari, lo inget nggak apa memori pertama seorang Sir Dendi? Apa ya, seorang yang banyak maunya tapi banyak keterbatasan dan sedikit pemalas. Sedikit tuh. sedikit aja dulu, tapi suka banyak juga kadang-kadang. Tapi gue bilang sedikit dulu aja. Kalau memori pertama yang lo inget? Tadi dulu, memori tentang apa? Banyak banget memori. Nah, Setelah- kayak pas dalam hidup nih, Hah? kayaknya ini deh memori pertama yang gue inget dalam hidup gue. Gak ada, gue orangnya malas mikir sih kayak waktu itu, jadi nggak malas mengingat-ingat. Jadi masa kecil memori yang ya paling lu waktu kecil tuh, oh ya bisa kalau jauh-jauh banget sih. Jadi pas waktu kecil kalau gue nangis pas digendong sama ibu tuh suka dinyanyiin. Udah kayaknya itu deh. Jadi dinyanyiin maksudnya biar nggak nangis lagi gitu. Itu yang lo. Itu sih yang inget kayaknya itu deh. Tapi inget juga lagunya apa? Lagu Sunda. Gue orang Bandung. Iya. Tahun segitu belum ada tuh lagu pop anak-anak, nggak ada. Jadi ibu suka nyanyiinnya, nyanyi lagu-lagu daerah gitu, lagu Sunda. Tapi gue nggak tahu, lupa. Oke. Tadi yang udah disebut juga, lo sangat dekat dengan musik, sangat dekat dengan visual art. Iya. Tapi kalau lo inget lagi, yang mana yang lo suka duluan? Kayak nempel duluan nih, musik dulu atau gambar? Gambar sih, soalnya pas waktu masa sekolah dari TK SD gitu, kalau boring dengerin guru pasti nyoret-coret halaman paling belakang buku. Jadi visual duluan sih dibanding musik. Setelah itu baru musik. Baru musik. Berarti awal-awal lo dengerin apa ya? Kalau dengerin musik pasti ada pengaruh dari keluarga sekitar dulu. Dari om, biasanya dari om tuh, om yang bawain kaset apa. Rata-rata sih dulu pertama denger tuh musik-musik soundtrack film zaman dulu. Itu yang pertama denger kaset, masih dalam bentuk kaset ya. Itu berarti 80-an ya? 80-an. Ya 80. Oke. Belum ada CD seingat gua, belum ada MP3. Oke, tadi kan lo bilang visual. Dan apakah itu juga yang akhirnya ngebuat lo ngambil desain produk di Itenas? Di teras. Jadi gue cita-citanya lumayan tinggi sebenarnya, pengen jadi
ilmuwan gitu, scientist, cuman nggak nyampe dan banyak yang harus dipelajari lah. Intinya gue males dan nggak suka dan nggak gitu pandai matematika, biologi, fisika, kimia. Jadi akhirnya ngambil jurusan di SMA-nya pun sosial. Tapi pertama pengen jadi scientist. Tadi pertama pengen jadi scientist, cuman setelah susah, aduh gila susah juga. Terus ya itu tadi gue kan pemalas, jadi udah nyari kuliah yang nggak ada mata pelajaran itu deh. Ya udah akhirnya seni rupa nggak ada pelajaran itu. Jadi masuk desain. Kenapa di ITENAS? Karena nggak keterima di ITB. ITB itu tahun segitu hampir seluruh Indonesia tuh pengen masuk ITB. Kuotanya dikit kan. Cuman akhirnya ada dosen-dosen ITB waktu itu kalau nggak salah direkrut oleh yayasan ITENAS untuk bikin fakultas seni rupa dan desain. Kayaknya dia ngelihat peluang. Ini banyak banget orang-orang yang pengen daftar sekolah seni rupa tapi karena kuotanya kecil mungkin menangkap untuk mengakomodir orang-orang yang berbakat dan tidak berbakat, maka ITENAS mendirikan fakultas seni rupa dan desain. Nah, gue salah satu orang yang tidak berbakat yang tertangkap di jurusan seni rupa dan desain ITENAS. Kenapa desain produk? Karena desain produk nggak ada hitung-hitungan. Kalau interior masih ada loh. Interior kalau nggak salah masih ada ya. Desain produk nggak ada. Terus desain interior kan dulu ITENAS tuh cuma 2 jurusan, interior atau produk. Interior tuh butuh kepresisian, terus garis lurus, alat-alatnya banyak belanjanya. Terus gua kan males ya. Kalau desain produk tuh setiap semester tugasnya beda-beda dan kebanyakan gambar freehand gitu, nggak pakai alat bantu lah, sedikit lah. Kalau interior kan waktu belum zamannya AutoCAD itu semua harus gambar manual, harus punya meja gambar, harus punya penggaris, harus punya rotring, ina, pokoknya banyak banget. Kalau desain produk enggak. Jadi lagi-lagi gue orangnya pemalas dan efisien serta efektif. Jadi gue ambil jurusan desain produk aja. Tapi ternyata ada fisika. Fisika dasar ternyata ada. Terus pada akhirnya ya udahlah, nggak mungkin juga. Sebenarnya ada satu yang nggak ada itu jurusan DKV. Tapi DKV kan belum ada waktu itu di ITENAS. Jadi ya udahlah dihadapin aja si fisika dasar itu. Yang ngebuat yang nggak lulus berapa tahun sampai dosennya sampai dosen wali gue, lu sampai kapan mau nggak lulus mata kuliah fisika? Sampai mata kuliahnya dihapusin pak. Terus dosen walinya udah enak gitu kayaknya. Ya udah akhirnya dibikin ujian khusus gitu. Jadi satu kelas kosong, cuman gua doang ujian, nih kamu ujian sendiri. Udah dikasih gampang, tetap nggak bisa. Gak bisa kerjain. Akhirnya bisa tuh kenapa ya? Kayaknya gua keluar kelas terus nyari adik kelas gitu, terus minta tolong kerjain. Lu tolong kerjain, kan nggak diawasin kan? Dikerjain terus lulus sih. Jadi lo lulus gara-gara adik kelas kayaknya. Terus habis itu setahun atau 2 tahun kemudian dihapuskan itu fisika dasar. Kayak buat kerjain. Kayaknya gue ini kayak nunggu dulu gue sampai lulus dia baru dihapusin gitu. Dan memang dia kalau nggak salah dihapusin tuh si mata kuliah fisika dasar karena gue bener-bener komplain waktu itu pas. Jadi setiap kali ujian, cerita dikit dulu ya. Setiap kali ujian UAS tuh, UAS fisika dasar masuk kelas, gue selalu keluar paling duluan. Karena gue nggak bisa ngerjain. Jadi gue cuma lihat terus tutup, terus cabut. Terus pernah sekali lihat, terus gue bawa tuh soalnya ke ruang dosen. Terus gue bilang ke dosen, Pak, coba Bapak lihat ini ada hubungannya nggak dengan nanti saya kalau jadi desainer produk. Soalnya fisikanya tuh yang rumus-rumus gitu. Jadi memang kalau menurut gua waktu itu alasannya ini nggak relevan ujiannya dan cara kuliahnya. Dosennya sih soalnya dosen jurusan fisika. Mestinya sih yang relevan, misalnya kalau kita mau bikin mobil itu rodanya tuh diameternya berapa,
terus ukuran pairnya berapa, terus bentuk shape-nya tuh nggak harus kayak gimana yang mempengaruhi gaya gerak, misalnya yang gitu-gitu deh, yang fisika terapan lah istilahnya. Nah, enggak, fisikanya beda. Terus dosennya jawab? Dia jawabnya, ya udah kamu keluar aja sana. Cabut, ya udah gue cabut. Ya udah nggak pernah, jadi gue nggak pernah ikut kuliah, ikut UAS nggak bisa. Udah sampai akhirnya udah dosennya udah ikut, itu dikasih ujian khusus. Terus mungkin dia mendapat hidayah, 2 tahun kemudian dihapuskan fisika dasar. Terus gara-gara lo? Mungkin gara-gara gue. Cuman ya bisa menikmatilah generasi sekarang. Pas di kampus itu udah deket dengan musik kah? Kampus ITENAS itu banyak musisinya. Kalau di angkatan gue tuh, jadi gue belum bermusik, tapi sering banget datang ke acara musik, terus sering banget nonton teman-teman yang main band. Ada band di ITENAS dulu, ada Cherry Bombshell, ada Pupen, Moka tuh adik kelas, jadi dia datangnya belakangan gitu, setahun belakangan. Terus ada Burger Kill, ada The Milo, ada banyak band di jurusan desain sendiri. Jadi waktu itu mungkin jadi penikmat aja deh, nonton kesana kemari bareng teman-teman, seru-seruan gitu. Jadi ya bersyukur deket sama skena musik Bandung saat itu sih, tahun segitu. Tapi berarti baru lulus, baru buat Teenage D-Star. Teenage D-Star itu tahun 2001 akhir deh. Belum lulus. Saya lulus 2002. By the way masuknya 94, jadi sekitar 8 tahun. Harusnya udah profesor sih. Tapi setelah terbentuknya tuh gara-gara nggak terlalu terpengaruh oleh teman-teman yang ngeband sebenarnya. Itu terpengaruh sama keadaan sendiri aja. Keadaan situasi saya sendiri sama teman saya Alvin. Alvin itu gitarisnya Teenage. Dia itu jurusannya tetanggaan sama gedung desain. Dia jurusannya teknik kimia. Teknik kimia di sebelahan sama gedung desain. Dia satu-satunya mahasiswa teknik kimia yang dandanan anak desain gitu. Jadi kayak kasihan lu nggak ada temennya gitu. Terus dia main sama anak desain gitu. Dan main di luar juga, di luar kampus kita main bareng. Terus berarti lo sama Alvin bikin Teenage karena waktu itu tuh kenapa ya alasannya, waktu itu kan internet udah masuk belum ya? Belum kenceng sih, belum banyak. Jadi kita kalau cari hiburan weekend tuh memang datang ke acara-acara band, ulang tahun, terus DJ-an udah ada sih. Dan kita biasanya gua sama Alvin tuh kalau ke acara-acara gitu suka paling rusuh gitu lah, maksudnya wah sosok meriah aja, semua ikut nyanyi lah. Kalau DJ ada mic ikut nyanyi apa segala macam. Jadi kayak wah seru juga ya, enaknya tuh kayak kita kayak tim sirkusnya gitu deh. Setiap kita datang mereka senang, ayo kasih minuman, kasih apa segala macam, terus jadi ramai lah gitu sih acaranya menurut kita sih. Mungkin menurut mereka sih cing ini apaan. Tapi ya akhirnya suatu saat memutuskan kayaknya seru juga nih kita jadi punya media untuk melampiaskan semuanya. Terus ya udah kita bikin band aja deh gitu. Tapi dari awal berarti udah punya slogan Skill is That. Skill is That itu dari awal karena gue sebagai anak desain tuh membutuhkan sebuah jargon lah. Kayak jadi alam bawah sadar gue waktu itu udah mikirin ini gue harus punya nama, harus punya logo, harus punya slogan. Sebagai anak produk yang setiap kalau bikin tugas tuh lu harus gitu. Lu kalau misalnya semester ini gue ngambil tugasnya gue harus bikin
tas tukang pos misalnya. Nah itu harus dikasih nama tuh. Itu nama produknya apa tuh? Kasih nama, terus bikin logonya, terus bikin slogannya. Jadi kayak kebiasaan gitu deh di tiap semester berikutnya. Misalnya gue bikin produknya vacuum cleaner gitu. Itu tuh harus ada namanya tuh. Nama produknya apa, logonya apa, terus slogannya Sampai apalah. slogan ya berarti kalau di Iya, sini. jadi kita disiapin untuk belajar juga ilmu marketing dan branding gitu, tapi secara pelan-pelan dimulai dengan suruh ngasih nama. Nah itu jadi kayak si Teenage Destar ini gue perlakukan sebagai produk gue ketika gue bikin tugas kuliah aja. Harus ada nama, jadi si band ini harus ada logo dan harus ada slogan. Kenapa skill is that? Karena kita nggak punya skill, gue bukan vokalis, gue belum pernah ngeband. Alvin itu vokalis, dia belum pernah main gitar, jadi kayak sih nggak bisa ya. Terus basicnya kita berdua, terus sisanya sih ya udah nyari personil aja yang siapa yang mau gitu. Terus apa namanya waktu itu apa ya? Jadi sedikit terpaksa sih harus bikin band karena waktu ada satu acara, kalau nggak salah acara konsernya Moka. Nama acaranya Flower Pop di Bandung. Gue datang sama Alvin, terus ada teman-teman anak band dan yang suka bikin acara gitu. Terus ada satu namanya almarhum Sutuk, DJ Sutuk gitu. Dia punya acara namanya Poptastic, acara legend gitu, skena pop di Bandung. Si Sutuk ini teman, terus dia bikin acara Poptastic. Kita ketemu di acara itu. Terus gue bilang kayaknya gue habis mabuk kali ya, jadi ngomongnya sompral gitu. Tuh gue udah punya band nih, main dong di acara lu. Oh iya udah. Kapan acaranya? Kurang lebih sebulan lah kalau nggak salah, sebulan. Oh ya udah bener ya. Nama band lu apa? Terus waktu itu nanti deh, belum ada nama bandnya tapi bandnya udah ada. Pokoknya gue main di acara lu ya. Terus udah diain. Tapi padahal belum ada lagu. Belum ada. Jangankan lagu, gue personil belum ada, baru gue sama Alvin. Jadi itu baru wacana doang, baru ide. Terus habis itu gue bilang ke si Alvin, kita kayaknya harus cari personil band nih, soalnya udah ada panggung. Kapan? Ya sebulan lagi. Wah cing, yaudah cari band. Nah untungnya di tenis itu karena banyak anak band, jadi gue ngajakin temen gue waktu itu, drummernya waktu itu Udi, drummer Pure Saturday, sekarang udah nggak. Udi ini temen SMP, jadi lumayan deket lah, lumayan bisa dipaksa gitu lu ikut ngeband untuk sebulan. Terus ada satu lagi gitarisnya, anak desain juga, Gary, dia dulu bandnya The Wave gitu. Terus jadi Alvin, gua, Gary, terus udah kita satu lagi pemain bassnya temennya Alvin yang nyari. Jadi kita ngebooking studio latihan gitu. Terus datang lah. Pas hari H datang latihan, semua pada datang, kan belum pada kenal semua. Jadi gue bilang kenalan dulu. Semua udah saling kenal gitu. Terus oke, ayo masuk. Bawain lagu apa? Gak ada. Kita bikin lagu aja. Soalnya ada manggung sebulan lagi, wajib. Terus akhirnya yaudah latihan, ngejam aja. Terus gue sama Alvin yang seneng gini ya, seneng. Terus nggak ada lirik, nggak ada lagu, pokoknya ngejam aja. Jadi intinya kayak apa ya, gue kayak orang bego gitu loh, nggak peduli gitu ada lagu atau enggak, tapi udah gitu pokoknya kita bermusik. Ini anggap aja nih lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, udah latihan, udah 2 kali latihan. Terus akhirnya bilang ke Sutuk tuh nama bandnya Teenage Liars gitu. Teenage Liars dulu. Awalnya Teenage Liars. Diganti. Terus gue pikir namanya terlalu pendek, gampang diinget. Gue nggak mau band gue namanya gampang diinget, kurang panjang. Ya udah deh, cari ketemulah Teenage Destar. Terus ini agak susah orang inget nih. Jadi ya udah diganti. Nah udahlah, si manggung lah di acara si Poptastic itu. Tapi H-2 tiba-tiba Gary sama Udi ini nggak bisa.
Karena memang dia anak interior, dia tuh waktu itu alasannya ada project lah. Terus nggak bisa ya. Terus si Alvin kan bandnya Harapan Jaya. Ya udah deh itu aja personil Harjaya aja. Siapa? Drummernya Firman sama Ogi pemain gitarnya. Pemain bassnya Dea, kalau nggak salah Dea itu bandnya Kamehame. Udah manggung aja. Manggung di acara Poptastic. Acara serius loh itu. Dan acara pop. Itu pertama kali udah. Pertama kali manggung di Amsterdam Cafe di Braga, sekarang udah nggak ada. Jadi Suntuk itu baik banget, dia nggak tahu gue bandnya apa, bawain lagunya apa. Di acara dia yang keren itu Poptastic, ada band-band Jakarta juga kalau nggak salah, band pop gitu. Kayak siapa ya? The Sweeters atau apa ya? Angga Joni sama si siapa gitu, lupa. Tapi itu acara serius. Terus kita satu-satunya band yang berisik di acara, di tengah-tengah acara pop. Terus kita manggung, belum ada lagunya, jadi nggak tahu gimana. Pokoknya setiap lagu pertama wow berisik. Pokoknya yang penting berisik. Kan tapi lu vokalis. Iya, nggak ada lirik, ya gue cuma teriak-teriak aja seolah-olah nyanyi. Gue seneng ya. Pokoknya yang pentingnya konsepnya tuh kita di panggung hura-hura, berisik dan senang-senang, udah itu aja. Dimaininnya kedua terakhir. Terus malam itu ya seneng aja, dan Alvin tuh lupa bawa gitar, jadi dia pinjem, sebenarnya nggak punya gitar sih dia pinjem ke band Jakarta gitu. Terus pinjem ya, sopan gitu. Oh iya silahkan. Dia nggak tahu kalau Alvin tuh main gitarnya rusuh gitu. Wah guling-guling dia kayak stres ngelihat gitarnya, anjing gitar gua. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma gitarnya selamat. Terus kita selesai dibalikin lagi, terus kayak itu memori yang si band Jakarta tuh inget terus tuh. Jadi habis main di situ, udahlah panggung pertama kita selamat. Terus ini cerita aja terus nggak apa ya? Soalnya nanggung nih dikit lagi. Jadi habis manggung, itu awal muasal, soalnya itu awal muasal si Teenage manggung di Jakarta nextnya. Jadi ternyata di acara Amsterdam Cafe itu, Poptastic itu, ada beberapa teman Jakarta datang. Salah satunya Yunis Nuh itu dulu udah mulai bikin acara di Bibis, acara band-bandan di skena Jakarta. Ada Yunis, ada Jason Teja Sukmana, dia tuh wartawan Times yang nulis yang dulu nulis tentang band sore. Terus pokoknya dia wartawan internasional yang suka musik lokal gitu. Jadi terus beres manggung disamperin Yunis, wah anjing band lu keren gini Jason datang, wah band lu keren. Terus oh iya. Terus akhirnya ditawarin, lu mau nggak bulan depan manggung di Jakarta di Bibis. Terus oh ya oke. Tapi kita belum ada lagunya kayak tadi ya nggak apa-apa gitu aja gitu. Oh ya udah oke. Ya udah dari situ ketemulah sama mereka dan diajak Yunis pertama manggung di Jakarta. Itu yang cerita sama Seringa itu atau beda lagi? Iya kalau nggak salah sebelum. Jadi ada manggung satu kali dulu. Manggung di Bibis sama Ancura kayak yang pas di Bandung? Sama lah, memang nggak bisa cuma kayak gitu. Sama berarti dari awal manggung sampai yang sekarang akhir manggung ya sama aja maksudnya. Gitu aja, nggak ada bedanya tuh, badan kita membesar aja sekarang. Dulu mah kasihan lah kalau dulu lihatnya kurus kering, kurang makan, kurang gizi. Sekarang udah makmur dong. Sekarang badannya makmur, membesar. Tapi ya gitu, personilnya yang ke Jakarta tuh beda sama yang sekarang. Yang line up sekarang beda. Oke. Tadi kita ngomongin slogan ini dulu. Iya. Kalau anak muda kan kayak ingin menampilkan skillnya gitu kan, ingin mengeluarkan skillnya, tapi dari awal Teenage Daystar ada langsung ada slogan skill is dead, dan kalian konsisten dengan itu. Iya, karena memang kenyataannya kayak gitu sih, kita nggak punya skill. Balik lagi, kalau gue soalnya bikin si Teenage ini tuh
gua anggap sebagai taman bermain alam bawah sadar aja. Jadi nggak harus serius, selama lu happy melakukannya ya udah, nggak usah muluk-muluk lah. Dan kita sadar betul dari awal gitu, nggak punya skill lah, nggak punya skill, dan memang kalaupun skill kita bagus terus kenapa gitu, buat apa? Yang penting sih happy, dan kita semua sadar di sini ini band tuh full untuk senang-senang. Kita menghindari konflik, menghindari berantem seband, ada yang keluar, ada bubar apa, kita sangat menghindari. Jadi alhamdulillah dari line up yang terakhir kompilasi Jakarta sekarang tuh personil kita masih tetap sama dari 2004. Karena memang kita nggak ngoyo gitu harus jadi band apa, ya udahlah band doang, masa gara-gara band harus berantem sama teman. Lu pengen nunjukin skill lu bagus, lu pengen ambisi jadi band apa, nggak usah lah, band doang gitulah. Kita senang-senang aja dari awal. Jadi memang skill is dead itu ya udah pegangan aja, kita udahlah, nggak usah pengen jadi apa, nikmatin aja di band ini. Lagu pertama di album Long Way to Nowhere, I Don't Know What Is Right Anymore. Yeah. Di Spotify tuh gini liriknya. Iya. Kalau ada di Spotify lucu banget. Tapi Alvin bilang kalau misalnya lagu ini punya makna yang sangat dalam. Di salah satu artikel, menurut Alvin, semua personel Teenage tuh nggak tahu lagi mana yang benar dalam konteks memainkan alat musik. Iya. Kalau Serdeni memaknai lagu yang liriknya ini. Itu jadi prosesnya gini. Itu tuh memang kita kan kalau bikin lagu ngejam dulu ya, ngejam. Jadi kayak semua orang mengeluarkan, semua personil Teenage yang saat itu tuh mengeluarkan kemampuan yang terbatasnya itu saat ngejam. Jadi kayak memang lu main gitar, ya lu mainin aja gitar sebisa lu, nggak usah pengen kayak gimana gitu. Dan jadi kayaknya ya udah nggak benar kata si Alvin tadi, udah nggak bisa memaknai lagi, ya udah hajar aja lah. Dan ya gue jadinya juga waktu itu pas begitu musiknya bunyi mulai ngejreng tuh ya udah gue ketawa aja lah tuh. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi, mau mesti gimana lagi dengan situasi saat itu, situasi apapun lah yang bisa terekspresikan. Jadi ya udah, paling benar sih ketawa aja. Jadi ketawa dan enak banget deh pokoknya ketawanya saat itu yang kayak nggak bisa diulang. Dan itu memang kita nggak take ulang, itu hasil rekaman pas latihan itu udah dibikin, di mixing aja. Jadi memang dan ditaruh di list pertama di album tuh memang buat ngasih denger ke orang-orang, ya lu jangan berekspektasi banyak lah sama band, sama album ini. Apapun itu lu terima aja, ketawa aja gitu, ketawain aja udah. Itu paling lebih baik ketawa lah daripada menangis gitu. Jadi ya udah lu ketawa aja. Dari 2000 berapa tadi? 2001 akhir kalau nggak salah. 2001, sekarang 2022 hanya ada satu album. Jadi resminya sih kalau kita bilang tuh 2002 sampai 2008 tuh album rilis. Itu udah berapa tahun tuh? Udah 6 tahun. Satu album aja. Cukup enak kok sekarang, berasanya tuh sekarang. Kita cukup visioner sih, nggak pengen album-album banyak soalnya manggungnya capek. Jadi mesti latihan, mesti menghafal, mesti ngeluangin waktu ke studio. Aduh, ngapain sih buang-buang waktu. Kita nggak pernah latihan loh. Kita latihan terakhir 2014 Pak ya. Gak pernah lah latihan buat band amatir. Kita mah band profesional. Udah hafal semua lagunya. Tapi kan sampai Vincent jadi bass nggak latihan? Enggak.
suruh dengerin aja lagunya. Ini lagunya ini ada latihan nggak? Nggak usah. Kalau salah gimana? Kita manusia, tempatnya salah. Tapi intinya gimana kita happy dengan kesalahan itu di atas panggung. Jadi lu sikat aja. Jadi cukup satu Album cukup. Soalnya juga sebenarnya keinginan bikin lagu baru tuh banyak. Tapi lagi-lagi kita kan nggak memaksakan ya. Soalnya memang 2 orang tinggal di Bandung, 3 orang di Jakarta, dan butuh usaha yang sebenarnya bisa diakalin juga. Tapi tetap enggak lah, kita soalnya tipenya kalau mau bikin lagu tuh ya datang ngumpul di satu ruangan terus ngejam gitu, dan itu kan udah jarang dilakukan. Latihan juga enggak, jadi ya udah. Tapi memang enggak ada target kok, nggak ada buru-buru. Malah justru kalau ada album lagi, misalnya nambah 1 album lagi isinya 9 lagu, gue sih males ya manggung jadi 11 lagu gitu, 12 lagu kayak Moka bikin konser 40 lagu, anjing ngapain. Mendingan juga lagu pendek, cepet beres, bayaran sama, durasi sama, happy, terus penonton seneng, udah itu aja. Yang penting kita seneng, penonton seneng, udah itu aja sih. Tapi terakhir ini gue lupa sinkro pas kapan ya, tapi Sir Dendi malah minum turun dari panggung. 2019. Ya itulah visionernya gue gitu. Karena gue melihat di tahun 2002 itu kalau gue memang pengennya gitu, nggak ribet ngebandnya, pengen santai. Jadi di masa depan terbukti tuh bandnya manggung, gue sih duduk sebelah minum gitu. Tapi penonton happy, personal happy, terus di acaranya juga semua happy. Jadi ya udah kan, jadi mendingan waktunya gue kerjain untuk kesukaan gue yang lain deh gitu, daripada bikin album lagi. Dan apa namanya, memang kalau si Teenage kayaknya orang bisa menikmati dari berbagai cara lah. Gak harus nonton personil full gitu, atau gak harus dengerin lagunya sama persis kayak di CD gitu, gak. Walaupun dengan 1 album, tapi gue rasanya ya di hampir setiap acara tuh pasti ada baju Teenage Death Star gitu. Teknik market atau gimana, kayak lo lebih sering jualan baju. Itulah hikmahnya anak desain yang bikin band yang semua personilnya suka sama desain gitu. Dan memang tercapai gitu. Maksudnya cita-cita gue yang effortless tapi impact-nya gede lah secara psikis maupun materialis. Kebendaan dan merchandise ya memang kita suka desain. Jadi dari awal memang diperbanyak kaosnya daripada manggungnya gitu, daripada albumnya. Sekarang baru berasa banget. Awal mungkin 5 tahun ke belakang nggak terlalu banyak orang, nggak terlalu kejual banyak, tapi gue nggak peduli. Cuman yang penting sih konsistensi ada terus si kaosnya gitu. Nah sekarang alhamdulillah orang mulai sadar visual yang jelek gitu. Jadi laku kaosnya. Kalau pertanyaan gue gini, jadi musisi itu harus perlu produktif nggak sih? Musisi yang ingin fokus di bidang musik sebagai profesi mata pencariannya ya harus produktif lah, harus konsisten, harus bekerja keras lah di bidang yang dia sukai. Si musisi itu ya harus percaya sama karya-karya dia yang bagus, bahwa dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga dari hasil dia berprofesi sebagai musisi. Harus produktif.
Kalau gue kan bukan bukan profesi beneran musisi, jadi nggak harus kita si Teenage Daystar nggak. Di tahun yang sama setelah lulus kuliah lo ke Jakarta. Ya 2 tahun setelah lulus kuliah pindah ke Jakarta karena pas begitu mau lulus tuh lagi tugas akhir kalau nggak salah, atau udah beres tugas akhir ya, lagi nunggu wisuda lah. Gue tiba-tiba disuruh jadi asisten dosen sama dosen wali gue. Terus gue bilang, Pak, Bapak tega ya, saya udah 8 tahun di sini, udah mau cabut dari kampus, sekarang suruh nunggu lagi setahun jadi asisten dosen. Saya mau kerja Pak, mau cari pengalaman ngapain lah gitu. Terus nggak bisa, jadi gue nambah dulu setahun tuh, 2003 lah. 2003 setahun, 2002 sampai 2003 asisten dosen. 2003 kerja dulu di Bandung nyambil kerja, baru 2004 pindah ke Jakarta. Karena? Kalau orang Bandung tuh pindah ke Jakarta tuh alasannya cuma 3 sih. Harta, tahta, wanita. Dan lu ya? Itu gua harta dan wanita. Nggak, kebetulan aja waktu itu memang di Bandung tuh kalau untuk urusan kerjaan memang orang-orang yang di bidang kreatif tuh harus cabut dari Bandung karena kotanya kecil, terus lapangan pekerjaannya nggak banyak, jadi lu harus cabut kalau lu pengen berkembang lah, istilahnya berkembang secara finansial dan segala macam. Dan Jakarta memang satu-satunya tujuan yang gua anggap mampu lah. Jadi gua ke Jakarta dan kebetulan ketemu jodohnya di Jakarta juga. Cuman memang rata-rata sih usia produktif di bidang kreatif dan di bidang lainnya juga sih, itu pasti pada cabut ke Jakarta kalau orang Bandung. Pertama kali di Jakarta berarti freelance? Enggak, kerja kantoran dulu di sebuah event organizer, terus jadi desainer 3D. Bukan grafis, malah 3D dulu untuk bikin panggung, bikin apalah. Tapi cuman kuat 7 bulan kuat, terus pindah ke agency jadi senior graphic designer, cuman kuat 3 bulan. Gak cocok kerja kantoran. Habis itu cabut terus freelance. Kenapa gak cocok? Ngantuk kalau siang ya, ruangannya ber-AC. Kantoran kan cubicle teratur, terus kena AC gitu, anjing enak gini ya, ngantuk ya, nggak cocok. Terus ada creative director, jadi ada yang ngedirect lah di atasnya, ada bos lagi yang ngatur, terus nggak cocok. Jadi mungkin jiwa pemalas gua mulai keluar, malas disuruh inu, akhirnya cabut aja jadi freelance. Kebetulan waktu itu udah mulai bikin ilustrasi lah, jadi ilustrator, sama udah mulai ngelukis. Jadi akhirnya udahlah cabut aja deh. Berarti berarti nggak lama ya? Nggak lama. 2004 sampai setahun lah, sampai 2005 akhir kayak kerja kantoran dengan freelance. Oke, menarik. Nanti kita ngomongin soal kerja karena lagu Serdendi juga. Tapi kalau lagu Serdendi pertama itu ini bukan sih Otu Untrue Fang? Ya, Untrue Fang. Itu karena lo lihat video YouTube? Ya. Temen lo? Ya. Sesimpel itu? Ya, itu aja. Bisa diceritain nggak itu? Itu lagu pertama kan ya? Lagu pertama. Jadi si Teenage Daystar waktu itu lagi bukan lagi ya, memang selalu gitu kan, dianggap band zombie lah, mau hidup atau mau mati ya terserah lah. Jadi gue banyak waktu luang gitu. Memang cita-cita gue kan pengangguran berkedok seniman.
Jadi lagi banyak waktu luang terus pengen belajar main gitar. Gue nggak bisa main gitar sama sekali lah. Bisa kunci-kunci basic. Jadi gue belajar main gitar terus apa namanya? Pengen cobalah jadi solois gitu. Terus gue baru sadar anjing nggak punya gitar ya. Terus gue pinjam gitarnya Ade Paloh. Waktu itu kita sering sepermainan di kantornya Aksara Records. Jadi deh gue mau belajar main gitar, pinjam gitar dong. Kasih pinjam gitar sama Ade Paloh, gitaris sore. Terus sempat diajarin juga beberapa kunci. Anjing nggak bisa deh, gue ini aja deh yang gue bisa aja. C, A minor, G, yang basic-basic lah. Udah jadi di kamar kos belajar terus. Belajar. Kan kalau belajar main gitar tuh harus bawain lagu ya. Gue tuh coba ngulik-ngulik kunci lagu yang band yang gue suka, gak bisa ternyata. Anjing, gak bisa ya kuncinya susah. Ini kunci apa ya? Jadi akhirnya harus bikin lagu tuh. Dan ketika muncul kebutuhan bikin lagu, kan gue baru belajar gitar ya, bukan singer-songwriter. Di teenage mungkin gue memang bikin nulis lagu lah, bikin lirik, tapi itu kan liriknya bahasa Inggris atau seolah-olah terdengar seperti bahasa Inggris. Terus dan itu total asal lah. Jadi kayak wah ini gue bahasa Indonesia gimana ya? Akhirnya apa namanya? Gue nggak putus asa, gue harus maksain diri nulis. Dan karena gue orangnya suka bercerita, ya udahlah apa jadi kayak storyteller aja, basic nyanyinya. Dan waktu itu lagi nyari tema, terus buka-buka di YouTube itu kan referensi siapa pas ngeliat ada si Anto tuh adik kelas gue di ITENAS. Dan dia tuh mengidolakan gitaris Mus Mujiono. Jadi dia kayak menirukan gaya Mus Mujiono di video YouTube itu. Terus gue sebagai kakak kelas yang gatel untuk ngebully, tiba-tiba boleh juga nih. Terus apa namanya, tiba-tiba pikiran-pikiran iseng itu muncul dan memaksa gue untuk apa, mengeluarkannya lewat tulisan, lewat verbal gitu. Dan kebetulan gue lagi butuh lagu lirik, jadi yaudah deh si Anto aja deh jadi bahan gitu lirik lagu. Maka muncullah lagu itu Antrufang. Dan memang itu kisah nyata beneran. Gue nonton YouTube terus yaudah deh bikin lagu, sesimpel itu ternyata. Dan ternyata memang itu jadi formula gua di Project Serdendi ini untuk nulis lagu. Harus dari sesuatu yang dekat gitu, kisah nyata. Dan gua sedikit apa memakai formula ngebully lah, tanda kutip, maksudnya untuk mengeluarkan ide kreatif nulisnya gitu. Kayak gitu sih formulanya, agak kayak ngenye gitulah. apapun objeknya nanti buat si temanya, buat si lagunya gitu. Itu ternyata mempermudah gua untuk menulis lirik. Itu rilis di YouTube. Itu rilis di YouTube. Jadi abis gua nonton terus gua rekam deh. Terus gua tayangin lagi. Kan YouTube waktu itu belum semasif sekarang ya, cuman kayak Instagram yang di videokan lah atau yang nah itu tuh kayak gitu. Jadi di share terus followers gua yang teman-teman yang mana adalah teman-teman sendiri kayak seneng gitu karena relate. Temen gue yang nonton tuh temennya Anto juga. Jadi kayak oh ini teh kisahnya beneran gitu ada. Jadi nyambung. Terus abis rilis si Anto ngebales lagi gitu. Terus gue anjing dibales terus jadi oke. Gue bikin lagi balasannya, jadilah lagu yang keduanya, versi kedua masih tentang Anto. Dirilis lagi, seru lagi gitu. Terus pada akhirnya mungkin ya ini salah satu cara buat gue produktif nulis yang nggak pakai mikir. Karena gue nggak bisa mikir tuh kalau pengen kayak efek rumah kaca gitu, pengen kayak sore, pengen kayak payung teduh tuh gue nggak bisa. Jadi ya udah kayak gitu, dikumpulin lah si lagunya gitu. Kalau manggung pertama Serdendi? Di Jaya Pop.
langsung Superbad. Superbad langsung. Jadi kayak itu acara apa ya? Iya acara Superbad. Cuman setelah di YouTube itu kayaknya Keke atau Ameng tuh ngelihat, Cong lu manggung dong. Oke, manggung. Masih sendiri banget tuh 2009 lah. 2010 masih ada kalau nggak salah di YouTube. Udah manggung bawain, tapi lagunya udah ada berapa lagu tuh. Karena setelah YouTube itu gue merasa gue menemukan formula untuk berproses kreatif bikin lagu. Terus gue bikin lagu tuh kalau nggak salah Anggur Merah, Jakarta Motor City tuh udah tercipta tuh kalau nggak salah. Jadi pas dibawainnya itu manggung di Jaya Pub di Superbad itu ada lebih dari satu lagu. Ada Gibson atau Epiphone kalau nggak salah. Langsung manggung sendirian aja kayak orang gila gitu. Bener-bener kalau dipikir sekarang gitu, cing dulu ngapain ya orang baru bisa gitu main gitarnya masih salah-salah, masih belum lancar, tapi ya udahlah manggung aja gitu. Karena memang apa anggapan gua ini teman-teman semua nih penonton pertamanya cuman berapa orang, terus ya gue lagunya ada ya udahlah nyanyi aja, nggak ada beban gitu. Dengan formula itu sampai sekarang ya? Yang project Serdendi ya formula bikin lagunya, proses bikin lagunya iya kayak gitu. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang kayak gitu kalau untuk yang project Serdendi apapun. Pernah kepikiran gak sih kayak dengan mencoba proses kreatif dengan formula yang lain nih? Pernah sih dulu ngeliat di TV apa ya, tips menulis lagu ala Melly Guslow. Terus gue ikutin nggak bisa anjing nggak bisa gimana tipsnya? Jadi apa ya, dia humming dulu gitu, terus baru masuk ke main piano keyboard, terus baru disatuin, baru habis itu belakangan lirik. Dan nggak bisa gue ngikutin. Kalau gue nyoba humming gitu fals, anjing jelek mau ke keyboard nggak bisa main keyboard ngebutan nada gitu. Jadi ya udah caranya ya udah gitar aja sama ngomong. Jadi sebenarnya kalau menulis lagu tuh ya nggak ada ilmu yang baku. Kadang-kadang terserah lu aja gitu, ngikutin senyamannya lu aja. Oke. Kalau di visual art formulanya sama atau enggak? Dengan spontaneous, dengan berjalan begitu aja. Atau lukis deh seni. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Pertama nyari temanya dulu nih, mau ngomongin apa atau mau ngegambar apa. Kalau menulis lirik kan kayak lu mau ngomongin apa, lu mau ngomongin tentang Anto, ya udah cari deh Antonya deh. Terus kenalan, maksudnya pelajari apa yang ada cerita tentang dia. Nah kalau di visual arts juga sama sih kayak gitu. Nih mau objeknya mau apa, mau stylenya mau apa. Terus kalau udah pengen tahu stylenya, lu bisa nggak bikinnya gitu. Atau sebenarnya lu malas nggak bikinnya gitu. Jadi kurang lebih sama sih, harus ada dulu mau ngapain. Kalau karya yang seperti sekarang itu line art. Oh iya. Itu ditemukannya, maksudnya kayak itu kan udah jadi Serdendi banget gitu. Itu perjalanan menemukannya lama atau susah gitu nggak sih? Enggak sih, perjalanan menemukan karakter tuh nggak susah. Jadi gue memang pengen bisa realis gitu kalau ngelukis yang kayak gambar foto, tapi nggak bisa ya. Terus ya udahlah, gue diajarin sih, banyak teman yang ngajarin, cuman aduh malas, terus nggak bisa. Jadinya ya udah simple aja lah, si blocking, color sama outlinean karena gue pakai softwarenya Corel Draw ya udah vektor paling gampang. Dan memang nggak sulit karena gue sebagai ilustrator tuh banyak kerjanya dari si software Corel Draw ini, dan objek yang pada akhirnya
berakhir di kanvas lukisan itu tuh awalnya dari sketsa-sketsa coret-coret vektor di Corel Draw. Jadi sebenarnya udah tinggal mindahin aja apa yang gue bikin di software itu. Gayanya sama. Tinggal masalah mau milih warna atau apa, tinggal nyari objek atau karakternya lah. Karakter pun muncul yang si Little Red Riding Hood itu baru 2011 apa ya? 2011 gue mulai ngelukis tuh belajar ngelukis 2006 sampai 2010 tuh belum ada tuh si Little Red Riding Hood. Jadi awal-awal tuh gue konsepnya gue ngegambar objeknya tuh orang, kebanyakan cewek, terus posenya nothingness gitu lah, jadi kayak nggak jelas lagi ngapain, cuman ada objeknya. Udah gitu aja sih, sesimpel itu gitu. Oke. Tapi mana yang lebih fulfill? Gambar atau musik? Musik sama sih. Jadi memang itu karena bikin orang bingung sih, lu tuh maunya yang mana sih, lu fokus. Memang orang banyak nanya. Banyak yang nanya, ya nggak bisa, gue mau banyak maunya. Gue banyak maunya, yang gue kerjain ide-idenya banyak banget tapi banyak keterbatasan. Cuman gue nggak mau stres karena gue banyak keterbatasan. Gue mau lakukan itulah sesukanya aja, nggak terlalu overthinking juga atau apa terlalu berlebihan juga. Jadi memang ternyata saling mengisi gitu. Gue lagi ngelukis terus bosen, kan gue bosenan kan, jadi ambil gitar bikin musik. Gue lagi bosen di musik, gue beli kanvas ngelukis atau buka laptop bikin di Corel Draw, bikin sesuatu lah. Jadi memang hidup gue tuh kayak ibaratnya kanvas kosong lah, kanvas polos gitu. Nah yang ngewarnainnya tuh itu, warna-warnanya tuh musik, misal musik warna merahnya, painting warna hijaunya, interior design warna abu-abunya. Jadi semua yang gue lakuin yang banyak hal ini tuh ngewarnain si kanvas hidup gue yang polos itu, analoginya gitu lah. Jadi nggak bisa tuh milih salah satu, nggak bisa. Malah mungkin di suatu hari gue nambah terus aja gitu. Masih pengen nambah berarti? Baru mau mulai nih sesuatu yang proyek-proyek baru, masih baru mau mulai, jadi kayak ya udahlah ikutin aja deh gitu. Oke. Kemarin itu gue dengerin lagu Ayo Kita Kerja. Ya. Kemarin pas gue dengerin itu gue masuk jam 9 pagi, terus gue masih ngedengerin lagu jam 10 malam gue masih kerja. Liriknya tuh sampai kapan kau bekerja, pergi pagi, gimana? Sampai kapan kau bekerja, pergi pagi pulang malam, dibayarnya sama saja, kalau nggak salah gitu ya. Terus gue langsung kayak kalau arti kerja buat Serden itu apa sih? Kerja. Kalau kerja buat gue tuh apa ya? Jadi kayak sebuah kendaraan aja, sebuah tools, sebuah alat atau kendaraan untuk mencapai keinginan lu. Lu mau kerja buat nyari duit, ya udah lu kerja. Lu mau kerja buat senang-senang melampiaskan ide-ide lu, ya udah lu kerjain gitu. Jadi kerjakanlah. Kalau gue sih, gue mengerjakan apapun itu yang membuat gue senang gitu. Ada duitnya atau nggak ada duitnya, kalau senang gue kadang kerjain gitu, karena memang kadang-kadang ya kita harus jujur juga lah. Misalnya aduh sebenarnya ini tuh gue dibayarnya murah atau nggak ada duit, tapi gue seneng, gue sikat aja deh. Dan ternyata orang jadi ngelihat gitu, maksudnya oh iya dia mah pekerja lah, jadi pekerja dan dia selalu ngerjain apa yang dia suka. Alhamdulillah sih gua rasain itu banyak banget manfaatnya buat gue lah dari dulu tuh. Ya minimal jadi
karena gue terus nerima kerjaan, terus gue kerjain tuh. Jadi orang kalau ngelihat history gue tuh ada gitu track recordnya. Oke, di dunia kerjaan ilustrator, oh ada nih. Oh dia bikin nih, ini bikin ini, tahun ini bikin ini, tahun ini bikin ini. Di dunia musik, oh dia ngerjain ini nih, dia bikin ini, bikin udah. Jadi apa? Ya kalau gue boleh saran sih, ya kerjain aja lah apapun yang kerjaan dikasih ke lu gitu, mau receh mau enggak, kerjain aja. Mendingan pusing banyak kerjaan daripada pusing nggak punya kerjaan. Gitu. Oke. Ada yang nanya di Instagram, kapan keluar lagu baru? Itu gue paling seneng tuh pertanyaan kayak gitu. Karena gue biasanya semakin ditanya gue semakin males. Gue ngerjain dulu yang lain kalau gitu deh. Karena apa ya? Bikin lagu itu ya susah-susah gampang. Sebenarnya yang paling susah itu nyari dulu idenya, nyari dulu lu maunya mau ngapain sih. Kalau itu udah ada sih, perkara lagunya jadi sendiri sampai tuntas tuh hitungan menit tuh bisa jadi. Tapi yang susah tuh harus tahu dulu maunya apa nih. Dan itu bisa banyak hal yang mempengaruhi. Kalau gue banyak karena lagi ada kerjaan lain atau lagi ada kesukaan yang lain, jadi nggak fokus. Dan gue biasanya memang harus tuntas. Kalau misalnya pengen bikin lagu nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal tuh lupa. Itu sama kayak proses ngelukis. Kalau gue ngelukis terus lagi proses ngewarnain gitu, terus gue tinggal dulu gitu, main kemana, nanti suka lama lagi baliknya. Oh, jadi sebenarnya walaupun lo sering berpindah, tapi lo harus selesaiin dulu satu. Iya. Baru nemu itu harus kayak gitu. Harus rulesnya tuh harus kayak gitu. Meskipun gue sering banget ngelanggar, tapi untuk urusan bikin lagu memang gue udah ada beberapa temanya udah gue simpen. Tapi memang kalau mau diselesaikan gue butuh satu waktu khusus lah biar selesai. Dan sekarang belum ada waktu khususnya itu, lagi seneng jalan-jalan lain. Ada housewarming space juga ya di di Open Door. Jadi tiba-tiba banyak sesuatu yang baru lah yang harus gue mulai. Jadi ya udah gue mulai aja yang lain dulu gitu. Housewarming space itu studio. Dia sebenarnya semacam konsep store untuk brand-brand kreator yang jumlahnya sedikit dan nggak bisa masuk di toko-toko lain yang harus nyetok barang dalam jumlah banyak gitu. Jadi kayak limited produk dari kreator-kreator brand lokal. Berarti hampir setiap hari ke Alam Sutra? Nggak hampir tiap hari sih. Mungkin weekend atau kalau lagi ada perlunya aja. Berarti kita mampir. Tadi lo tuh kayak gue ngebacanya, lo kan bosenan banget ya. Lo pernah bosan gak jadi seniman? Pernah bosan jadi seniman? Enggak, soalnya zona nyamannya banyak. Padahal sebenarnya nggak boleh loh kalau orang di dunia kreatif tuh ya nggak boleh terjebak di zona nyaman. Lu harus nyari masalah lah istilah, harus nyari kegelisahan. Tapi gue nggak bosan karena memang ada semuanya di situ lah. Ada semua yang gue inginkan lah. Waktu sendiri, maksudnya ngatur waktu sendiri berkarya, terus menyalurkan kemalasan gue, terus menyalurkan ide-ide baru yang non komersil lah istilahnya, atau yang nggak wajar gitu, ide visual, ide apapun itu. Jadi ya memang udah nyaman di sini, udah nggak mungkin gue tiba-tiba jadi tentara gitu. Atau jadi astronot gitu, nggak mungkin. Saintis Kayak cita-cita. Ya, makanya gue sering posting kutipan-kutipan hukum Newton gitu. Itu mungkin tuh bisa terbaca ya, bahwa gue punya ambisi untuk jadi saintis sebenarnya.
Tapi lu tuh sering ngomongin alam bawah sadar tahu? Ya, Ya kan ya? Apa jajan lu cocok jadi psikolog? psikolog mungkin sih kalau 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 baca karakter berdasarkan zodiak sih, gue pernah baca memang ada sih salah satunya psikolog, terus apalagi ya, hukum, motivator gitu. Tapi kan males lagi ya belajar. Kuliahnya malas, nggak asik kuliahnya, jadi ya udah deh gini aja. Oke, pertanyaan terakhir untuk part 1. Berikan tips kepada gua untuk hidup santai. Apa ya? Kalau mau hidup lu santai, ya lu harus mempersiapkan santai itu dengan cara yang santai. Lu nggak ngerti kan? Santai itu kata paling gampang ya buat orang, bikin tenang orang gitu. Wah, orang lagi stres, santai. Tapi nggak segampang itu juga gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada tipsnya. Tipsnya mungkin harus datang dari sendiri, yaitu dengan istilah bodo amat aja lah. Jangan terlalu di overthinking lah kalau bahasa sekarang sih. Santai aja. Nggak gampang tapi bisa sebenarnya. Kalau menurut gue sih gampang banget ya. Gue gampang banget menyantaikan semua permasalahan karena memang lu daripada stres, lu tinggal pilih kan, lu mau stres, lu mau santai. Gue milih santai, udah santai aja gitu. Kadang-kadang orang mikir semua suka ngegampangin gitu. Lah ya memang mending ngegampangin kan daripada ngesulitin. Jadi kalau gue udah dalam catatan gue gitu, gue daripada dibikin ribet dibikin gampang aja deh. Karena memang kalau lu mikirnya nggak santai, itu hidup lu nggak santai gitu. Ada di buku psikologis karangan siapa gitu, halaman berapa? Bohong nih. Jadi santai aja. Santai aja. Oke. Santai aja. Kita lanjut part 2. Memang selera aja lah. Ya bukan berarti Pamungkas harus memperburuk bahasa Inggrisnya, enggak, udah dia gitu aja. Udah keren. Gua ngomong, gua aja yang ngomong, enggak apa-apa. Ayo Pamungkas. Jadi kalau rugi penjualannya kurang, lu jangan komplain ke gua ya.